produksi. Kemudian operating margin turun dari 16,3% di tahun 2023 ke 12,6% di tahun 2024. Penurunan signifikan menunjukkan beban operasional makin berat atau pendapatan menurun. Kemudian net profit margin turun dari 12,4% ke 9,6% di tahun 2024. Berarti laba bersih makin tergerus, kemungkinan akibat penurunan penjualan dan kenaikan beban. Kemudian di return on asset atau ROA turun dari 28,8% di tahun 2023 ke 21,0% di tahun 2024. Efisiensi menggunakan aset menurun cukup tajam. Lalu return on equity atau ROE naik dari 142,0% di tahun 2023 ke 156,7% di tahun 2024. Sekilas terlihat positif, tapi ini disebabkan penurunan tajam ekuitas. Artinya return on equity tinggi karena dasar perhitungannya mengecil, bukan karena laba naik. Sementara pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk, gross profit margin naik dari 32,3% di tahun 2023 ke 34,7% di tahun 2024. Yang artinya PT Indofood semakin efisien dalam produksi. Setiap Rp100 penjualan, Rp34,70-nya menjadi laba kotor. Operating margin atau margin operasi naik dari 17,6% di tahun 2023 ke 20,6% di tahun 2024, menunjukkan peningkatan efisiensi operasional, biaya operasional bisa ditekan, dan margin makin sehat. Net profit margin atau margin laba bersih naik tipis dari 10,3% di tahun 2023 ke 11,3% di tahun 2024, yang artinya laba bersih ikut meningkat, menunjukkan kinerja menyeluruh yang membaik. Kemudian return on asset naik dari 6,2% di tahun 2023 ke 6,5% di tahun 2024, yang menunjukkan PT Indofood menghasilkan Rp6,50 laba bersih dari setiap Rp100 aset. Kemudian return on equity atau ROE naik dari 11,4% di tahun 2023 ke 12,0% di tahun 2024. Yang artinya efisiensi penggunaan modal pemegang saham membaik. Kesimpulannya, untuk PT Unilever, tren menurun di hampir semua rasio kecuali return on equity atau ROE yang meningkat. Tetapi ini juga harus diwaspadai karena bukan berasal dari peningkatan kinerja, melainkan karena ekuitas yang menurun drastis. Profitabilitas perusahaan melemah. Lalu untuk PT Indofood, peningkatan di semua margin, profitabilitas meningkat di seluruh lini, menunjukkan perbaikan efisiensi operasional yang mencerminkan strategi operasional yang efektif dan manajemen biaya yang baik. Selanjutnya, rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan dalam memanfaatkan asetnya, termasuk pengelolaan persediaan dan piutang. Rasio yang lebih tinggi umumnya menunjukkan efisiensi yang lebih baik. Rasio aktivitas memiliki 3 rasio utama, yaitu total asset turnover atau perputaran aset, inventory turnover atau perputaran persediaan, kemudian days sales outstanding atau DSO, yaitu metrik keuangan yang digunakan untuk mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk mengumpulkan piutang dari pelanggan. Rasio aktivitas memiliki 3 rasio utama. Yang pertama adalah total asset turnover atau perputaran aset. Yang kedua, inventory turnover atau perputaran persediaan. Yang ketiga, days sales outstanding. Metrik keuangan yang digunakan untuk mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk mengumpulkan piutang dari pelanggan. Pada PT Unilever Indonesia Tbk, total asset turnover turun dari 2,32 kali tahun 2023 ke 2,19 kali
di tahun 2024, tapi masih jauh lebih efisien daripada PT Indofood. Artinya, PT Unilever mampu menghasilkan Rp2,19 penjualan dari setiap Rp1 aset. Kemudian inventory turnover turun dari 8,0 kali di tahun 2023 ke 7,4 kali di tahun 2024, yang menunjukkan sedikit penurunan efisiensi pengelolaan stok, namun tetap lebih baik dibanding PT Indofood. Kemudian DSO atau Days Sales Outstanding membaik dari 20 hari di tahun 2023 ke 17 hari di tahun 2024, yang artinya PT Unilever lebih cepat menagih piutang dan ini positif untuk likuiditas. Sementara pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk, total aset turnover atau perputaran aset turun dari 0,60 kali tahun 2023 ke 0,57 kali di tahun 2024, yang artinya setiap Rp1 aset hanya menghasilkan Rp0,57 penjualan. Terjadi sedikit penurunan efisiensi penggunaan aset. Kemudian inventory turnover atau perputaran persediaan turun dari 5,0 kali di tahun 2023 ke 4,2 kali di tahun 2024, yang artinya persediaan lebih lama tersimpan di gudang. Penurunan ini menunjukkan sedikit penurunan efisiensi manajemen stok. Kemudian Days Sales Outstanding atau DSO naik dari 22 hari di tahun 2023 ke 25 hari di tahun 2024, yang artinya PT Indofood lebih lambat menagih piutang. Ini bisa mempengaruhi arus kas jangka pendek. Kesimpulannya, secara efisiensi operasional, PT Unilever lebih unggul meskipun sedikit menurun dibanding tahun lalu. Lebih efisien dalam aset turnover yaitu 2,19 kali dibanding dengan PT Indofood yaitu 0,57 kali. Lebih cepat mengelola stok yaitu 7,4 kali dibanding PT Indofood yang hanya 4,2 kali. Kemudian lebih cepat menagih piutang yaitu 17 hari dibanding PT Indofood yang sampai 25 hari. Kemudian PT Unilever juga memiliki collection period lebih pendek atau lebih baik. Kemudian selanjutnya rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan jangka panjang perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya